Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royanatul Fitri. Saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Keramat 98. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dampak pembangunan Jakarta International Stadium terhadap penduduk Jakarta Utara. Oke, latar belakangnya dalam perkembangan sebuah negara, pembangunan memang sudah menjadi hal yang lumrah, baik dalam skala negara maupun daerah. Secara permukaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai hal yang tidak egosentris karena kemampuannya untuk membawa harapan akan perkembangan di berbagai lini atau sektor kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Ini menurut Purwanto tahun 2013. Sebanyak lebih dari 642 kepala keluarga terpaksa minggat dari tanah yang mereka susah dapat sebagai hunian untuk puluhan tahun lamanya. Oleh karenanya kami tertarik untuk menganalisis dampak pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS terhadap penduduk Jakarta Utara. Oke, adapun rumusan masalah dan tujuannya, setelah mengkaji latar belakang di atas, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai bahan kajian dari pembuatan makalah, di antaranya 1. Dari mana asal-usul pembangunan Jakarta International Stadium? 2. Bagaimana dampak pembangunan JIS terhadap kualitas hidup masyarakat Jakarta Utara? Ketiga, ada apa pengaruh kompensasi yang diterima oleh warga X Kampung Bayam terhadap kualitas hidup mereka? Yang keempat, ada bagaimana strategi bertahan warga Jakarta Utara yang tergusur dan tetap menetap di sana. Dari rumusan masalah yang ada, tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengidentifikasi asal-usul pembangunan JIS atau Jakarta International Stadium. Yang kedua, menganalisis dampak pembangunan Jakarta International Stadium terhadap kualitas hidup masyarakat Jakarta Utara. Ketiga, menganalisis pengaruh kompensasi penggusuran yang diterima oleh warga Kampung Bayam terhadap kualitas hidup mereka. 4. Menganalisis pola strategi bertahan kelompok yang warga Jakarta Utara yang tergusur dan tetap menetap di sana. Oke, kisah dari sebuah komplikasi dimulai saat Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2019 yang dimana tentang penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo atau Persero Daerah dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu. Di dalam terdapat penimbangan bahwa untuk penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat diperlukan adanya kawasan olahraga terpadu yang di dalamnya terdapat stadion olahraga bertaraf internasional dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti transportasi umum, fasilitas multi kegiatan, dan ruang terbuka hijau. Jika benang histori ditarik lebih panjang, realisasi pengembangan kawasan olahraga terpadu juga menjadi salah satu program kerja yang dipromosikan oleh bakal calon gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada tahun 2017, yang pada saat itu programnya dibalut atas nama Stadion Sepak Bola Bersama atau Jakarta Maju Bersama.com 2016. Pada akhirnya bentuk konkret dari janji politik dan peraturan gubernur tersebut terrealisasikan dalam bentuk stadion internasional yang kemudian dinamakan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai proyek pembangunan kawasan olahraga terpadu yang ditargetkan untuk memiliki skala internasional. Pembangunan Jakarta International Stadium JIS memerlukan lahan yang luas di ujung Jakarta Utara jika dilihat dari peraturan gubernur yang sama. Nah, proyek ini memerlukan lahan luas sekitar 265.335 meter persegi. Oke, adapun dampak pembangunan JIS. Dalam kasus pembangunan Jakarta International Stadium JIS, Kampung Bayam menjadi salah satu kampung yang harus mengalami
kualitas tersebut. Nah, Kampung Bayam merupakan sebuah kampung yang terletak tepat pada lokasi di mana pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS dilaksanakan. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang pertama ada risiko gangguan lingkungan, yaitu meliputi debu dan bising saat pembangunan berlangsung dan gangguan pada kualitas udara dan air. Serta ada risiko sosial masyarakat yang meliputi makin maraknya kriminalitas yang terjadi dan meningkatnya jumlah pendatang yang berdampak pada kepadatan penduduk. Dan ada risiko ekonomi masyarakat yang meliputi melonjaknya harga lahan dan properti dan terjadi sengketa lahan akibat adanya pembebasan tanah. Dan yang keempat ada risiko kesehatan masyarakat yang meliputi meningkatnya penyakit akibat pencemaran udara dan air dan tergantungnya fasilitas kesehatan di sekitar lokasi. Serta yang terakhir ada risiko keamanan meliputi tindak kriminal meningkat dan gangguan ketertiban umum. Selanjutnya ada pengendalian kerugian. 1. Menjamin kompensasi yang adil bagi pemilik tanah dan warga yang terdampak akibat proses pembangunan stadion. Yang kedua ada memonitor dan mengurangi polusi udara, kebisingan dan limbah akibat kegiatan konstruksi serta operasional stadion dengan menggunakan peralatan ramah lingkungan. Yang terakhir ada meningkatkan pengawasan pasca pembangunan agar stadion dapat beroperasi dengan aman dan tertib serta tidak menimbulkan gangguan berlebih pada warga. Oke, selanjutnya ada analisa datanya, yaitu tabel indeks presentasi risiko yang timbul akibat pembangunan JIS ya. Di sini tabelnya bisa dilihat. Ada angka. Selanjutnya itu ada pekerjaan, tabelnya bisa dilihat yang paling banyak itu di karyawan swasta. Yang ketiga, kemacetan yang terjadi akibat pembangunan JIS, yaitu sangat amat terpengaruh. Nilainya di 78,4%. Selanjutnya, kualitas udara dan air terganggu akibat pembangunan Jakarta International Stadiumnya di angka 78,4% juga sama. Ini ada tabel-tabel beberapa yang keganggu atas pembangunan atau proyek stadion JIS. Dan selanjutnya ada pembangunan berlangsung terjadi kenaikan harga lahan properti ya. Bisa dilihat angkanya paling banyak di 80,4%. Dan sengketa lahan akibat dari adanya pembebasan di sekitar proyek juga angkanya di 62,7%. Serta meningkatnya penyakit yang terjadi akibat pencemaran udara dan air. Ini bisa dilihat ya yang biru, dan terganggunya fasilitas kesehatan di sekitar proyek pembangunan juga sama. Oke, jadi kesimpulannya secara permukaan pembangunan juga dapat dilihat sebagai hal yang tidak eurosentris karena kemampuannya untuk membawa harapan akan perkembangan di berbagai lini atau sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Purwanto tahun 2013, harapannya perkembangan tersebut sejalan dengan esensi dari pembangunan bersama, yang mana terdapat pemanfaatan kota dalam bentuk infrastruktur, baik sarana maupun prasarana, yang kemudian dapat dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat. Dan sarannya berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Pertama, pembangunan dapat mensejahterakan berbagai hal khususnya sosial dan ekonomi bagi lokasi pembangunan. Yang kedua, dampak dari pembangunan dapat diukur sehingga dapat diketahui apakah dengan adanya pembangunan yang dilakukan berdampak atau tidak kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Oke, sekian dan terima kasih.